Pancasila itu ya dasar agama kita semua. Bagiku, yang paling oke dari Pancasila itu adalah persatuan tanpa lihat agama. Iya ya, sila-sila di dalam Pancasila itu bikin kita lebih aware adalah persatuan dan juga keadilan. Oh iya, BTW gue mau nanya deh, sebelum Pancasila itu muncul, ada nggak sih proses yang dilalui oleh tokoh-tokoh kita? Menurut gua sih, Pancasila itu terbentuk bukan secara instan ya, melainkan para tokoh pendahulu seperti Soekarno dan Hatta melewati beberapa tahapan proses untuk merumuskan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Setuju sih. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan perdebatan untuk mencapai kesepakatan mengenai nilai-nilai yang mewakili Indonesia secara keseluruhan. Nah, betul banget tuh. Misalnya ya, dalam merumuskan sila-sila Pancasila, mereka harus mempertimbangkan berbagai pandangan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Jadi, Pancasila merupakan hasil dari proses refleksi dan dialog, bukan sesuatu yang muncul dengan sekejap mata saja. Nah, benar. Proses tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dan keadilan yang menjadi fondasi bangsa Indonesia. Dengan memahami proses pembentukannya, kita bisa lebih menghargai dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan negara dan panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar juga. Lu mau nanya lagi kan ada? Boleh, gue mau nanya, gimana kalau perbedaan dalam usulan dan ideologi antara tokoh-tokoh kita terdahulu seperti Soekarno dan Muhammad Yamin, serta Supomo dan tokoh lainnya, apa yang mendasari perbedaan ini? Mengapa perbedaan tersebut muncul? Dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi arah politik dan sosial di Indonesia pada masa ini? Perbedaan dalam usulan dan ideologi antara tokoh Soekarno dan Muhammad Yamin itu mencerminkan perbedaan pendekatan terhadap nasionalis dan struktur pemerintahan Indonesia pada zaman Soekarno. Dengan visinya tentang marxisme dan konsep negara kepribadian menekankan pada kepentingan nasional yang bersatu dan otonomi politik yang kuat. Nah, di sisi lain, Muhammad Yamin mempertahankan ideologi kebangsaan yang lebih konservatif dengan penekanan dan nilai-nilai keagamaan dan tradisi adat dalam pembentukan identitas nasional. Sementara itu, kalau Supomo itu sebagai salah satu arsitek konstitusi Indonesia menunjukkan perbedaan dalam usulannya dengan menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta sistem hukum yang adil dan merata. Perbedaan ini tercermin dalam cara mereka memandang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif untuk memastikan stabilitas politik dan keadilan sosial di Indonesia. Walah, gitu ya. Oke, makasih atas penjelasannya. Sama-sama. Thank you, bro. Nah, dari hasil diskusi tersebut, kita dapat ketahui tentang perbedaan-perbedaan cetusan yang telah dikemukakan oleh para tokoh bangsa kita. Mereka mengemukakan pendapatnya pada saat sidang BPUPKI 1 pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Lalu disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara kita. Adapun tiga tokoh tersebut yaitu Supomo, Mohyamin, lalu Insinyur Soekarno. Nah, berikut ini adalah dasar negara yang dirumuskan oleh Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya ada dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokratif. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah rumusan dari tokoh-tokoh pendahulu kita. Maka terbentuklah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, di mana di dalamnya berisi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keterkaitan nilai demi nilai Pancasila, yaitu bahwa setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan dan mengikat. Sebab satu bagian dengan bagian lain tidak bisa dipisahkan. Pancasila juga suatu kesatuan yang sifatnya majemuk tunggal, yaitu setiap sila tidak bisa berdiri sendiri dan tidak saling bertolak belakang atau bertentangan. Nah, apa sih contoh dari bahwa nilai Pancasila itu saling bertolak belakang dan saling berkaitan? Yaitu sila kedua yang memiliki bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, lalu persatuan Indonesia yang berdasarkan kemanusiaan, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memenuhi nilai-nilai kemanusiaan.
Thank